Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Ustaz yang berada di rumah, tujuan Allah ciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberi kesehatan kepada antum, keluarga antum, begitu juga Ustaz, keluarga Ustaz, dan juga guru-guru kita, dan umumnya kaum muslimin. Kita lanjutkan pelajaran kita, anak Ustaz. Bab 3. Sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah adalah perbuatan yang dikerjakan maka pelakunya berada dalam kondisi fitrah yang telah diciptakan Allah bagi manusia. Dengan mengerjakan sunnah-sunnah fitrah, seseorang akan terlihat indah di mata syariat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz ulang lagi. Dengan mengerjakan sunnah-sunnah fitrah, seseorang akan terlihat indah di mata syariat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah-sunnah fitrah yang pertama yaitu berkhitan. Khitan diwajibkan atas kaum laki-laki. Sedangkan untuk kaum perempuan hanya disunnahkan. Jadi itu nak ya, bagi kaum laki-laki wajib untuk berkhitan. Sedangkan untuk perempuan hanya disunnahkan. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ki'anka sya'rul kufri wahtatin." Potonglah model rambut yang menjadi ciri khas kekufuran dan berkhitanlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, bersiwak. Bersiwak berasal dari batang kayu ara yang lunak. Bersiwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matoharatun lil fami mardatun li rabbi." Bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat An-Nasa'i. Siwak biasanya dipakai untuk membersihkan gigi. Disunnahkan bersiwak setiap waktu, terlebih lagi ketika hendak berwudu untuk sholat, sebelum membaca Al-Quran, ketika masuk rumah, sebelum pergi ke masjid, setelah bangun tidur, dan saat bau mulut berubah. Jadi siwak ini disunnahkan nak ya, kita
mengkonsumsinya. Setiap waktu, terlebih lagi ketika hendak berwudu untuk sholat, membaca Al-Quran, ketika masuk rumah, sebelum pergi ke masjid, setelah bangun tidur, dan saat bau mulut berubah. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asuqqa ala ummati au 'alan nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah." Seandainya bukan karena khawatir akan memberatkan umatku atau umat manusia, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak Ustadz, sangat jelas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, seandainya kata Rasulullah bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak solat. Ustadz yakin sebagian dari anak Ustadz sudah pernah membersihkan gigi dengan menggunakan siwak. Kalau yang belum pernah, silahkan dicoba, karena ini adalah sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan anak Ustadz, sunnah-sunnah fitrah yang ketiga, yaitu mencukur kumis. Mencukur kumis juga sunnah, yaitu sunnah-sunnah fitrah. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ini disebut juga dengan istinshaq. Memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Yang kelima, memotong kuku. Anak Ustadz yang kukunya panjang, silakan dipotong. Karena memotong kuku itu adalah sunnah-sunnah fitrah. Yang keenam, membasuh sela-sela jari. Jadi kita sela-sela jari kita dengan air. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Jadi mencabut bulu ketiak adalah sunnah-sunnah fitrah. Yang kedelapan, mencukur bulu kemaluan. Yang kesembilan, beristinja atau cebok. Yang ke-10, berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur adalah sunnah fitrah. Mana dalilnya mengatakan semuanya adalah sunnah dari Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 10 hal yang termasuk fitrah kata Rasulullah. Pertama, mencukur kumis. Kedua, memelihara jenggot. Memelihara jenggot yaitu dengan cara tidak memotong jenggot, tapi kita pelihara. Selanjutnya, bersiwak. Memasukkan air ke dalam hidung, istinshaq. Memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan beristinja. Lalu Mushab, yaitu sahabat Rasulullah SAW, salah seorang perawi hadis ini berkata, dan saya lupa yang ke-10, mungkin berkumur-kumur. Hadis riwayat Muslim dan
Abu Dawud. Jadi itu anak Ustadz ya. Ada 10 yang termasuk fitrah kata Rasulullah. Mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan beristinja. Dan juga berkumur-kumur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Kita lanjutkan. Mencukur kumis merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya, berarti dia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Jadi Rasulullah mengatakan kepada kita, nak, barang siapa yang tidak mencukur kumisnya, berarti dia bukan termasuk golongan kami. Boleh kita cukur kumis kita, boleh juga kita potong. Yang ke-11, memelihara jenggot. Mana dalilnya bahwa kita harus memelihara jenggot? Memeliharanya bukan dipotong ya, tapi kita rawat. Kita jaga jenggot kita. Anak Ustadz nanti udah dewasa, silakan dipelihara jenggotnya. Dijaga. Mana dalilnya bahwa ini adalah sunnah memelihara jenggot, tidak memotongnya? Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikina wa farrul lihai wa ahfush sawarib." Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Jadi, bagaimana kita agar jangan menyerupai orang-orang musyrik? Maka panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Ustaz semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita amalkan ilmu yang kita ketahui. Jadi itu nak ya, ada 11 di sini yaitu sunnah-sunnah fitrah. Ustaz ulang, yang pertama adalah berkhitan, yang kedua bersiwak, yang ketiga mencukur kumis, yang keempat memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, yang kelima memotong kuku, yang keenam membasuh sela-sela jari, yang ketujuh mencabut bulu ketiak, yang kedelapan mencukur bulu kemaluan, yang kesembilan beristinja atau cebok, yang kesepuluh berkumur-kumur, yang ke-11 memelihara jenggot. Itu ya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.